Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Ganda Satria dengan NIM 2511212065. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akhlak berkendara serta pendidikan pranikah. Nah, juga sebelumnya saya berasal dari kelompok 1 mentoring. Pertama itu saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar akhlak berkendara. Nah, dalam Islam itu berkendara itu termasuk bagian yang muamalah, sehingga harus mengikuti prinsip amanah, tanggung jawab, dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, bentuk-bentuk akhlak berkendara itu seperti mematuhi aturan lalu lintas seperti saat lampu merah kita harus tetap berhenti dan tidak menerobosnya. Lalu kita harus mengutamakan keselamatan, seperti kalau membawa motor kita harus menggunakan helm, mobil kita harus menggunakan sabuk pengaman. Nah, dan juga dalam berkendara itu kita tidak boleh sibuk dengan hal lain seperti sambil main HP atau sambil lakukan hal lain. Jadi kita harus fokus dalam berkendara. Kemudian ada menghindari sikap sombong. Nah, kita seperti pamer ngebut-ngebutan dan suara knalpot yang berisik itu juga tidak boleh ya. Lalu ada sabar dan toleran di jalan. Kita itu sebagai manusia itu kita harus sabar dalam berkendara, tidak boleh misalnya lagi macet dikit kita langsung klakson gitu, kita tidak boleh ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada tidak mengganggu lingkungan. Nah, menggunakan knalpot brong atau yang ribut seperti itu tidak boleh ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai gender dalam Islam. Nah, konsep gender dalam Islam ini tidak Islam itu ada mengakui perbedaan biologis, yaitu ada pria dan wanita, juga mengutamakan kesetaraan martabatnya. Nah, sedikit prinsip gender dalam Islam itu adanya kesetaraan martabat. Laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama, yaitu sama-sama mulia di mata Allah. Kemudian ada pembagian perannya. Nah, ada yang perannya itu fleksibel, ada perannya juga berbasis fitrah biologis. Lalu ada larangan diskriminasinya. Nah, Islam ini menolak perlakuan kasar, penindasan terhadap perempuan. Lalu ada hak dan kewajiban yang seimbang. Laki-laki itu memiliki kewajiban dalam menafkahi keluarga, lalu perempuan itu memiliki hak perlindungan dan penghormatan. Lalu kita harus menjaga etika pergaulan lintas gender, seperti menjaga pandangan, tidak berdua-duaan, dan interaksi itu harus seperlunya dan profesional. Lalu ada pendidikan pranikah. Nah, tujuan pendidikan pranikah ini itu harus seperti membangun kesiapan mental dan spiritual, memahami hak dan kewajiban suami istri, mengelola konflik dan komunikasi, serta mencegah perceraian dini. Nah, dalam pendidikan pranikah ini ada seperti akidah dan akhlak rumah tangga, fikih nikah, komunikasi suami istri, manajemen emosi dan konflik, kesehatan reproduksi dan kebersihannya, perencanaan ekonomi keluarga, serta ada peran ayah dan ibu dalam Islam. Nah, kalau peran ayah dan ibu dalam Islam ini, ayah dalam keluarga itu merupakan pemimpin, serta ibu adalah pendidik utama generasi, yaitu anak-anaknya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.